Taman Kiai Langgeng, ikutin aku yuk. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Mas Yosi. Kali ini saya akan ngajak kalian untuk jalan-jalan di suatu tempat yang mungkin di video sebelumnya saya pernah menjanjikan kalian untuk ngajak jalan-jalan ke tempat yang satu ini. Tempat ini ada di kota Magelang, lebih tepatnya ada di pertengahan kota. Nama tempat ini adalah Taman Kiai Langgeng. Dan kebetulan saya kesini itu pas hari Minggu bersama keluarga tercinta. Ini ada si bocil dan juga bersama keponakan itu ada di sana. Oke, ini untuk penampakan bagian depannya seperti ini, sudah sangat luas. Dan buat kalian yang nyari tempat parkir itu ada di depan, bukan di sini ya. Ada tempat khusus tersendiri. Dan untuk area masuknya itu lewat sini, sepertinya ini sudah diperbarui. Kalau dulu itu area masuk yang di sebelah samping pojok kanan sana, tapi sekarang sudah lewat sini semua. Oke, sekarang kita masuk dulu. Saya mau jadi dewe mau bisa ya. Oke, sekarang kita sudah memasuki di Taman Kiai Langgeng bersama keponakan. Ini namanya Arda, ini Opal, ini masih SD semua. Dan yang paling kecil ini anak saya. Untuk pemandangan sendiri, setelah kita memasuki ke loket pintu masuk, kita langsung disuguhi dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Ini saya akan kasih lihat ya. Jadi dari zaman kecil saya sampai sekarang ada salah satu pesawat di taman ini. Pesawat ini tuh nggak terbang-terbang guys. Ya memang pesawat itu fungsinya ditujukan untuk pajangan. Oke, lanjut jalan lagi. Sebelumnya saya akan menjelaskan untuk tiket masuknya ya. Untuk tiket masuknya sendiri itu harganya 35.000. Untuk 35.000 itu sudah free akses beberapa wahana seperti roller coaster, terus apa itu biang lala, dan juga yang lainnya, becak bebek juga ada. Daripada kita beli kalau dulu itu kan kartisnya terpisah, kalau sekarang itu sudah satu paket. Tapi kalau dulu kita masuk ke sini itu cuman bayar tiket masuk. Tapi kalau pas kita naik wahana itu harus bayar lagi. Ada yang 10.000, 15.000 itu kalau nggak salah. Tapi itu dulu ya. Kalau sekarang itu rata-rata kan udah paketan. Nah, di samping kiri ini juga ada kolam renang sangat luas sekali ya. Tapi kalau kita masuk ke kolam renang ini kita harus bayar lagi. Dan ini ada roller coaster, memang tidak terlalu besar tapi ya sudah lumayan lah, bisa buat seru-seruan. Tapi kalau naik roller coaster kayaknya ada si bocil ini, kita nggak dulu. Kita mau nyoba naik wahana yang ada di depan itu, wahana biang lala. Karena bocil-bocil ini pada seneng naik biang lala, sama sekalian saya akan ngajak kalian untuk melihat pemandangan sekitar Taman Kiai Langgeng ini dengan naik biang lala dari atas sana, bagaimana untuk pemandangan dan suasananya. Kebetulan ini cuacanya juga agak lumayan mendung ya, cuman semoga aja sampai nanti itu nggak hujan, karena saya bawa bocil juga ini, takutnya kalau kehujanan pulang-pulang malah jadi pilek. Oke, sekarang kita mau ngantri naik biang lala. Untuk naik biang lala ini tiket masuknya sudah termasuk free untuk naik wahana yang satu ini. Dan kita kan kebetulan saya dan istri kan tiketnya sendiri-sendiri. Dan untuk bocil anak saya ini umur 5 tahun juga sudah terhitung tiket sendiri guys. Oke, bagaimana untuk pemandangannya? Mari kita lihat secara seksama. Jangan lihat bawah, lihat bawah aja. Oh ya. Bukan numpak Pengen numpak Dino nanti ya? Iya. Numpak apa? Dino. Dengan Dito? Kereta Dino itu loh. Kereta Dino. Bayar piro? Ini free kok. Lek bayar itu sing komedi putar. Bayar 5.000 lek view tok.
Serampung pisan tak lah. Iya po. Masih 3 kecil. kali. Oke, setelah selesai naik biang lala, langsung aja lanjut kita muter-muter untuk mencari wahana yang lainnya. Oh iya, dan untuk tempat ini tuh kebetulan letaknya itu memang di dekat area alun-alun Kota Magelang, itu tidak terlalu jauh, dan juga tempat ini tuh sangat asri karena di paling ujung pojok sendiri tempat yang satu ini terdapat sebuah kali progo yang sangat identik di Kota Magelang alias Kali Elo. Buat kalian yang seneng sekali main arum jeram, bisa juga main arum jeram di Kali Elo. Untuk tempatnya sih dari Borobudur kayaknya, dan untuk tempat berhentinya biasanya di Taman Kiai Langgeng yang satu ini. Oke, langsung saja lanjut kita jalan-jalan. Untuk tempatnya ini sangat luas sekali, sampai-sampai kita itu pasti kalau kalian pertama kesini siap-siapkan kaki kalian karena bakal pegal-pegal, karena tempat ini tuh ya termasuk bukit dan juga banyak jalanan yang sangat menurun. Mungkin saya nanti juga akan ajak kalian untuk naik mobil mengelilingi tempat Taman Kiai Langgeng yang satu ini, karena kebetulan di dalam tiket yang kita beli 35.000 itu sudah termasuk free untuk muterin tempat ini dengan naik mobil. Oke, lanjut aja kita jalan-jalan dulu, karena untuk area transit mobil tersebut itu ada di area kebun binatang, dan untuk kalau kita mau pengen naik ya kita harus turun dulu ke area kebun binatang. Karena kebetulan di Taman Kiai Langgeng ini tuh nggak cuman ada beberapa wahana permainan yang bisa kalian naiki, tapi kalian juga bisa mengedukasi anak-anak kalian untuk mengenal beberapa jenis hewan. Karena di Taman Kiai Langgeng yang satu ini tuh ada juga nanti untuk kebun binatang, tempatnya ada di area paling bawah. Dan buat kalian mungkin banyak yang tanya ya, kenapa taman ini tuh diberi nama Taman Kiai Langgeng. Nanti di area pertengahan saya akan kasih lihat ke kalian alasan kenapa taman ini tuh diberi nama Taman Kiai Langgeng. Ya sudah bisa ditebak seperti namanya ya. Oke, kali ini kita mau berjalan untuk melewati salah satu jembatan paling ikonik yang ada di Taman Kiai Langgeng yang satu ini. Dari waktu saya zaman kecil sampai sekarang jembatan ini masih berdiri dengan kokoh. Nama jembatan ini Jembatan Trisno. Aduh, buat kalian yang belum punya jodoh bisa kalian lewat ke jembatan ini, siapa tahu dapat jodoh di jembatan ini. Dan unik juga ya, ini jembatannya berwarna pink dan juga merah, melambangkan seperti hati manusia. Dan buat kalian yang demen banget olahraga pagi alias jogging, bisa juga kalian jogging lari-lari di tempat ini di waktu Sabtu ataupun Minggu, asalkan kalian itu kesini pukul setengah 6 ataupun jam 6 pagi. Kalian masuk ke Taman Kiai Langgeng ini tuh cuman bayar 5.000. Tapi untuk keluarnya sendiri itu sepertinya dijamin ya. Kok dijamin Pio? Dikasih jam waktu tertentu untuk kalian keluar. Sepertinya kalau nggak jam setengah 9 ataupun jam 10 atau jam 9, kalian sudah harus keluar dari tempat yang satu ini. Sangat kebetulan sekali saya pas kesini ada salah satu wahana terbaru yang baru saja didirikan. Ada wahana perosotan. Mungkin kalian yang ngikutin vlog saya yang pas waktu ngevlog di Ibarbo Park, saya pernah juga naik ke wahana yang satu ini, wahana perosotan. Kalau di Ibarbo sana wahana ini namanya pink slide, entah kalau di sini tuh namanya apa saya juga kurang paham. Tapi menurut saya untuk wahana perosotan ini kalau sama yang di Ibarbo itu lebih tinggian di Ibarbo ya, karena saya pernah naik juga di wahana perosotan yang ada di Ibarbo. Oke, lanjut kita jalan lagi. Sepertinya kita mau nyari kereta mini untuk anak-anak, dan nanti juga kita akan ngajak kalian untuk naik perahu atau apa ya namanya itu, semacam kayak perahu cuman kita harus mengayuhnya, apa ya, becak air ya. Nanti kita akan ngajak kalian untuk naik becak air. Dan sebelum ke area becak air kita harus melewati juga ini banyak para pedagang kaki lima yang ada di area wisata Taman Kiai Langgeng. Dan untuk
tempatnya sendiri itu sangat asri sekali, karena kalian bisa lihat sendiri ya, banyak sekali pepohonan yang tumbuh di area Taman Kiai Langgeng yang satu ini. Memang karena sebelumnya itu taman ini tuh gimana ya, bisa dikatakan hutan tapi nggak hutan banget, karena di bawah taman yang satu ini tuh di paling pojok sudah ada Kali Progo atau Kali Elo. Dan seperti yang saya jelaskan tadi ya, kenapa taman ini tuh dinamakan Taman Kiai Langgeng, karena di taman yang satu ini tuh di area pertengahan taman itu ada salah satu makam Pak Kiai atau tokoh pembesar lah di Kota Magelang ini. Tapi untuk keterangan yang lebih lanjut, mungkin buat kalian ada orang yang nonton video ini yang dari Magelang yang lebih tahu tentang Taman Kiai Langgeng dan sejarahnya, silakan tolong bantu komen di bawah video ini. Oke, sekarang kita mau nyoba naik kereta odong-odong untuk anak-anak dulu. Nah, ini untuk kereta anak-anak ini juga sangat lumayan luas sekali ya. Namun sayangnya untuk kereta ini hanya untuk anak di bawah 7 tahun atau 8 tahun, karena kebetulan keponakan saya yang paling besar ini nggak boleh naik kereta yang satu ini. Sangat disayangkan sekali, karena untuk tiket yang 35.000 ini kan sudah termasuk free access untuk menaiki kereta odong-odong yang satu ini. Jadi untuk orang tua ya cuman bisa melihat anaknya saja. Mungkin kalau untuk tiket yang punya orang tua kan sudah free access untuk naik odong-odong yang satu ini, bisa untuk anaknya naik 2 kali mungkin. Oke, lanjut, sekarang kita mau mencari wahana becak air seperti yang saya janjikan. Untuk letak becak airnya sendiri ini sepertinya ada di paling pojok sendiri ya. Ini kalau kita lurus terus ini sudah sampai Progo atau Kali Elo. Untuk wahana becak airnya sendiri itu saya dulu juga udah pernah naik wahana ini itu sangat luas sekali. Untuk kolamnya buat muterin pun kita juga sampai pegel-pegel. Nah, itu sudah kelihatan untuk wahananya. Sebelum masuk ke wahana kita juga sudah disuguhkan dengan para pedagang kaki lima. Buat kalian yang lapar mau bikin pop mie atau beli jajanan, beli es, kalian bisa beli di pedagang kaki lima yang satu ini. Dan kebetulan para pedagang yang jualan di tempat area ini tuh kebanyakan jualannya makanan kemasan, karena memang sudah peraturan dari tempat ini tuh memang harus jualannya itu makanan kemasan. Buat kalian yang pengen makan bakso, nasi goreng ataupun makanan cepat saji, nanti ada tempat khusus, nanti saya akan jelaskan dan kasih lihat untuk tempatnya. Oke, dan ini anak saya dan istri saya sudah naik wahana becak air, dan kebetulan saya itu nggak ikut naik karena bukannya saya takut, tapi karena tadi itu antriannya sangat ramai sekali. Maklum lah ya, di hari Minggu itu antriannya sudah pasti sangat ramai, apalagi di waktu anak-anak libur sekolah seperti sekarang ini. Jadi saya putuskan biar anak dan istri saja yang naik, saya biar nunggu di sini sambil jagain keponakan. Oke, langsung saja saya skip biar tidak terlalu lama videonya. Saya langsung saja naik wahana ini, mobil yang memang dikhususkan untuk mengelilingi wahana Taman Kiai Langgeng. Dan untuk tiket 35.000 itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sudah free access untuk menaiki mobil ini mengelilingi wisata Taman Kiai Langgeng. Dan bisa dilihat sendiri ini tamannya sangat luas sekali. Nanti saya akan kasih lihat juga ke kalian buat yang kalian pengen makan bakmi, soto, nasi goreng, nanti ada tempat tersendiri. Dan ini si bocil sedang minum susu, karena kebetulan tadi pas waktu ngantri untuk naik wahana ini tuh ada tempat yang jualan susu, ini susu fresh alias susu murni. Dan ini tuh kebetulan tempat posisi saya ini tuh sekarang sudah berada di sisi paling pojok sendiri alias paling dekat dengan Kali Progo atau Kali Elo. Saya akan kasih tunjuk sedikit. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri, itu ada sebuah kali yang sangat panjang sekali, namanya Kali Elo.
Dan untuk Kali Elo sendiri sudah sangat terkenal sekali karena beberapa kali diadakan acara event besar, event arum jeram dan juga event-event yang lainnya. Tapi kebanyakan arum jeram sih. Nanti kalau di musola itu turun. Oh iya, dan tadi mungkin saya agak salah ya. Untuk kalian yang pengen naik arum jeram itu biasanya itu setarnya dari Taman Kiai Langgeng ini, dan untuk finishnya ada di daerah Borobudur. Pulangnya di wortel. Oke, dan sebentar lagi sepertinya kita sudah mau sampai ke tempat yang pengen saya kasih lihat buat kalian yang pengen makan-makan seperti nasi goreng, makan bakso ataupun soto alias makanan cepat saji. Kalian bisa makan di restoran yang ada di paling pojok sendiri, karena kebetulan untuk pedagang kaki lima sendiri itu kebanyakan itu jualnya cuman makanan kemasan, karena memang sudah peraturan dari Taman Kiai Langgeng ini. Saya juga nggak tahu peraturannya itu dibuat karena apa. Dan sangat beruntung sekali kita berpapasan dengan sebuah wahana yang sedang hype-hype-nya alias sedang naik-naiknya saat ini. Pas saya main ke Ibarbo ada juga wahana yang satu ini, kereta dinosaurus. Kereta ini itu dijalankan dengan menggunakan mesin. Sepertinya ini mesin motor, dan ini tuh memang sekarang lagi naik-naiknya. Untuk kalian yang pengen naik kereta dinosaurus itu kayaknya ada di sebelum pintu masuk atau pas setelah pintu masuk, saya juga kurang paham. Cuman tadi saya lihatnya itu ada di bagian luar. Entah ini keretanya kok bisa masuk, kenapa sepertinya itu yang naikin bukan orang sembarangan. Karena saya lihat orang yang naikin kereta tersebut barusan itu adalah seorang penjabat. Oh, nggih sing niku mawon. Nggih. Sepertinya untuk penurunan kereta ini tuh tetap sama aja nanti di tempat transit, cuman kita kayaknya mau turun aja di tempat area satwa. Karena saya akan ajak kalian untuk melihat beberapa hewan-hewan yang ada di Taman Kiai Langgeng. Oke, sekarang kita sudah sampai ke area satwa. Cuman kalau saya lihat-lihat ini untuk binatangnya sendiri, kalau dari dulu sampai sekarang itu sepertinya ada sedikit penurunan. Kalau dulu itu masih sangat banyak sekali, dan di samping sini itu ada kandang monyet yang sangat besar. Tapi kalau sekarang kok kayaknya nggak ada. Entah, nggak tahu kalau di bagian yang pojok sana itu apakah nanti ada monyetnya atau enggak, saya juga kurang paham. Karena kebetulan saya sudah sangat lama sekali, sekitar 5 tahunan mungkin, pas istri saya itu pas waktu mengandung, saya itu terakhir masuk ke Taman Kiai Langgeng ini. Karena kebetulan untuk Taman Kiai Langgeng ini tuh tempatnya sangat dekat sekali dengan rumah istri saya. Meskipun kita itu jalan kaki ke tempat ini tuh sangat dekat sekali, nggak pakai motor, kita hanya jalan kaki dari rumah istri saya ke Taman Kiai Langgeng ini cuman beberapa meter ya bisa dikatakan. Dan di samping kiri ini kita langsung disuguhkan dengan kandang seekor monyet. Mari kita lihat penampakan monyetnya seperti apa. Sepertinya monyet ini masih sangat kecil sekali, karena kalau dulu itu yang di bagian yang tadi saya bilang itu monyetnya yang besar banget itu ada di kerangkeng paling gede. Dan yang di depan itu ada apa itu? Kalau dulu itu adalah sarang burung. Mari kita lihat untuk kandang yang di bagian sini ada hewan apa. Ternyata di kandang ini sekarang sudah dicampur ya, ada hewan unggas seperti ayam kate, tapi juga ada burung,
dan juga ada ayam kalkun. Kalau dulu untuk yang kerangkengan yang sini tuh khusus untuk burung guys. Dan ini untuk keretanya melewati sini juga ini ternyata, tapi kok tadi malah kita turun di atas ya. Untuk kerangkengnya sendiri ini sangat besar sekali ya, merak biru. Oh ternyata di dalam kerangkengan ini ada juga burung merak, cuman burung meraknya itu masih sangat kecil sekali, belum terlalu besar. Merak kuwi jane yang apik. Lanjut kita jalan-jalan lagi. Saya masih penasaran pengen lihat monyet yang agak besar, karena kebetulan untuk area satwa ini saya lihat itu agak ada penurunan. Kalau zaman dulu itu bahkan hewan seperti buaya pun juga ada di Taman Kiai Langgeng ini, tapi saya lihat dari tadi kayaknya nggak ada sama sekali. Dan di depan sini kita langsung saja melihat, akhirnya kita menemukan seekor monyet yang agak besar, namanya monyet beruk. Monyet beruk itu berbeda dengan monyet yang biasa, karena kalau monyet beruk itu bisa dilihat dari badannya yang agak lumayan bosor alias besar. Tapi kalau saya lihat dari tadi ini monyetnya cuman muter-muter aja. Kalau saya lihat sih ini untuk kandangnya sendiri agak kurang besar. Sebaiknya sih kalau monyet yang sudah agak besar seperti ini dibuatkan kandang yang lebih besar, biar untuk aktivitas monyet tersebut pun juga tidak terlalu stres. Karena ya bukan hanya monyet, manusia pun juga kalau terlalu banyak tekanan dan stres bisa jadikan kita jadi gila. Dan di samping kiri ini ada salah satu kolam dan juga kandang seperti marmut dan juga kandang-kandang ayam. Tapi sayangnya kalau kita pengen masuk ke tempat kandang yang di samping kiri ini, kita harus bayar ulang lagi. Dan saya juga menemukan monyet lagi di sini. Memang kebanyakan di tempat ini ada monyet dan juga ternyata ada juga ini iguana. Kalau apa ya? Iguana. Monyet. Ada mobil ya, Pal. Yuk, pempesnya lo. Monyetnya nggak pempes yuk. Pempes deh, ya Allah. Di pempes ya. Saya awal. Dan karena waktu sudah agak lumayan siang dan cuaca juga sudah agak lumayan mendung, kita sekarang langsung mau nyari jalan keluar. Dan untuk tadi sebetulnya saya agak menyayangkan sekali ya di bagian satwa. Kenapa untuk bagian tadi ada juga kita harus masuk bayar lagi? Karena sebetulnya untuk area satwa itu malah justru yang paling bagus untuk anak-anak. Tadi bisa dilihat sendiri untuk kolam ikan dan juga kandang kelinci, kandang marmut, kandang bebek. Kita kalau masuk ke kandang tersebut harus bayar lagi untuk melihat, meskipun di dalam kandang tersebut itu ada beberapa hewan langsung bisa kita berinteraksi, tapi sayangnya kita harus bayar lagi. Sebetulnya kalau lebih bagus digratisin ya sekalian, meskipun untuk bayar tiket masuknya nanti ditambahin misalkan 35 jadi 40, itu kan malah lebih bagus. Karena untuk anak-anak sendiri itu kan paling seneng sekali kalau bisa berinteraksi dengan hewan seperti kelinci, marmut dan juga hewan-hewan ikan. Oke, langsung saja kita lanjut untuk keluar dari wahana tempat wisata Taman Kiai Langgeng. Terus ayo masuk. Kita kok. Oh, mantap kok. Tuh. Oh iya, dan tadi itu kebetulan pas waktu kita kan tadi beli tiket 35.000. Untuk beli tiket sendiri kita dapat
potongan kalau kita beli es krim 10.000 kalau nggak salah itu jadi harganya 5.000. Cuman saya kira itu es krimnya itu seperti sundae es krim ataupun es krim mixue atau apapun es krim itu, tapi cuman ini es krimnya itu es krim kemasan seperti es krim yang ada di warung. Kalau saya mohon maaf nih, kalau saya lihat-lihat itu es krimnya itu harganya ya sebetulnya harganya memang 5.000, cuman karena embel-embel diskon harga 10.000 jadi 5.000 karena beli tiket ya pada banyak yang beli. Jadi saya putuskan, saya dan keluarga langsung saja untuk keluar, tidak jadi untuk menebus es krim tersebut karena saya pikir-pikir sih harganya sama aja. Jadi mungkin habis ini saya dan anak-anak langsung pengen pulang dan pengen mampir sebentar ke tempat es krim. Lebih baik beli mixue aja lah karena harganya 13.000 sudah dapat banyak, harganya juga lumayan enak, sangat enak bahkan. Nah gitu. Ini. Oke, mungkin cukup segitu dulu aja vlog dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay tune nonton video saya dari awal sampai akhir, nonton channel saya dari video pertama sampai video terakhir. Matur suwun sangat.